بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, dan yakinlah dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat tersebut, ya. Dan bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan sabar harapan kita Allah mengangkat derajat kita dan juga menghapus dosa dan kesalahan kita. Kita bersyukur bisa sholat berjamaah subuh. Kita bersyukur diberikan kesehatan, karena semua itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Faqala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun liman yasarallahu alaihi. Rawahu Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya apa saja yang bisa membuat saya masuk surga dan jauh dari neraka. Ya, pertanyaan yang to the point, ya. Dan Nabi menyampaikan, sungguh engkau telah menanyakan perkara yang sangat besar, perkara yang berat, namun hal itu menjadi mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian harus kita akui bahwa semua aktivitas kita di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ya, saya akan sampaikan, sempat mungkin sekali dua kali putus dari kajian kelanjutan dari kitab, ya, atau dari buku menjulang 100 hadis, fawaid hadis. Insyaallah mungkin akan kita lanjutkan kitab itu, dan kesempatan ini insyaallah akan saya sampaikan terkait dengan keistiqomahan dalam kita hidup, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa kita bisa sholat berjamaah karunia Allah, kita bisa menjalankan ibadah haji, ibadah umroh, ibadah yang lainnya karena kemudahan yang diberikan Allah. Bisa bersedekah, bisa berzakat, apapun itu semua adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Namun yang kita inginkan bagaimana kita bisa istiqomah di atas jalan Allah, dan kita bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan para jemaah, ya. Karena yang namanya untuk istiqomah itu perlu perjuangan, karena istiqomah juga karunia. Itu pun Nabi menyampaikan, ya, dengan sabda beliau, istaqimu walan tuhsu, ya. Istiqomalah kalian, namun kalian tidak bisa, ya. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min. Dan ketahuilah, amal ibadah kalian yang paling baik adalah salat, dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang beriman. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa istiqomah merupakan suatu perintah. Istaqimu, ya. Sebagaimana juga Nabi berperintah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ya, istiqomahlah kalian, ya, sebagaimana diperintah, yang bersama dengan orang yang bersama kalian yang bertobat kepada Allah. Namun para jemaah, ternyata kalau kita melihat hidup dan kehidupan ini, yang namanya iman naik turun, bertambah dan berkurang, dan itu merupakan sesuatu yang manusiawi, ya. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, ya. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah,
dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat kepadanya. Ya. Iman, para ulama menjelaskan al-iman tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu adalah pembenaran dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, dibuktikan dengan amal perbuatan. Dia bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Nah, alhamdulillah ketika kita bisa taat kepada Allah, di antaranya dengan sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian kita lanjutkan duduk sebentar untuk kita menambah iman kita, yaitu dengan menuntut ilmu, itu semua juga merupakan karunia Allah yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu kita minta istiqomah. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Tabi'in berarti berusia sahabat, ya. Beliau doanya apa? Allahumma inni as'alukal istiqomah. Ya Allah, berikan kepadaku istiqomah. Di istiqomah itu karunia. Tapi diperintah untuk istiqomah, ya. Istaqimu wa lam tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min. Istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak bakal mampu. Berarti di sini yang ada adalah perintah. Yang namanya perintah, ya, laksanakan semaksimal mungkin, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sekuat tenaga. Meskipun para jamaah untuk bisa istiqomah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Rabbul Alamin, tidak mungkin kita mencapainya, ya. Yang ada adalah upaya dan usaha. Kemudian paling penting dalam ibadah kita yang disampaikan oleh beliau SAW, wa'lamu anna khairu a'malikumus shalah. Ketahuilah amal yang paling baik bagi kalian adalah salat. Nah, sehingga kita jaga keistiqomahan dalam salat. Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat dan salat wusta, yaitu salat, ulama menyatakan salat asar, salat tengah-tengah, ya. Dan berdirilah tegak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita raih istiqomah di antara jalan yang ditempuh adalah dengan salat. Karena salat ini merupakan perkara penting. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, bahwa salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Disuruh jaga salat-salat, hafidhu 'alas shalawat, jagalah salat-salat. Bagaimana menjaga salat? Menjaga waktunya, ya, menjaga dengan salat berjamaah di masjid, menjaga kehusyuannya. Kita pelajari, ya, bagaimana yang diajarkan Nabi kita salat. Shallu kama ra'aitumuni usolli, para jamaah rahmati Allah. Nah, dengan harapan kita bisa senantiasa berada di atas al-istiqomah, ya. Karena kalau orang istiqomah, Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Fussilat dari ayat berapa? 30 sampai 32. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka malaikat akan turun lalu mengatakan, ya, jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Kamilah yang akan melindungi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagi kalian, ya, kabar gembira bagi kalian surga, ya, yang telah dijanjikan kepada kalian. Di dalamnya walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian adalah apa yang kalian inginkan di dalam surga itu.
Ya. Ini para jemaah sebagai nuzulan min ghafur rahim, karunia dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah balasan orang istiqomah. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqomah. Apa amanah istiqomah? Maaf, saya minum dulu. Bismillah. Ibnu Rajab, ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, menukil perkataan Abu Bakar As-Siddiq bahwa istiqomah adalah tetap di atas jalan tauhid dan tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat, juga mengatakan bahwa istiqomah adalah adaul faraid, menjaga dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi di sini dua makna istiqomah ini penting para jemaah, ya. Yaitu apa? Menjaga tauhid kita, jangan menyekutukan Allah. Jangan sampai terjatuh kepada syirik besar maupun kecil. Ya. Syirik besar contohnya orang minta-minta kepada batu, kepada pohon besar, bahkan minta-minta kepada kuburan. Itu bisa terjatuh ke dalam syirik besar. Ya. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, ya. Janganlah berdoa dengan kepada yang lain, juga kepada Allah, juga kepada selain Allah. Tidak, itu termasuk perbuatan kesyirikan. Ya. Berarti kita tidak menjaga istiqomah ini. Dan Nabi Ibrahim sebagai nabi yang benar-benar menjaga yang namanya tauhid, beliau juga takut terjatuh kepada kesyirikan, sampai beliau berdoa, wajadukni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah patung. Asnam, ya, bentuk jamak dari sonam. Sonam itu adalah yang dipahat, baik batu, kayu atau perunggu, yang dipahat, yang disembah. Yang pada hakikatnya adalah dalam rangka menyembah Allah, dan patung dijadikan sebagai perantara karena dia perwujudan dari orang-orang yang soleh. Ya, seperti terjadi pada kaum Nabi Nuh, dan itu kesyirikan pertama kali para jemaah. Allah berfirman dalam surat Nuh, ya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya. Mereka berkata, yaitu mereka di sini adalah kaum Nabi Nuh, kepada di antara yang lain berkata kepada yang lainnya, jangan kalian tinggalkan, la tadharunna, ya, jangan kalian tinggalkan alihatakum, sesembahan kalian, wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Dan juga jangan tinggalkan wad, suwa', yaghuth, ya'uq, nasr. Kalau jemaah lihat di tafsir, ya, terjemahan, bisa dilihat di situ, di bawahnya ada tertulis apa? Footnote-nya, wad, suwa', yaghuth, ya'uq, nasr ini adalah nama-nama orang soleh, nama-nama kabil, apa namanya, berhala besar dari kabilah-kabilah Nabi Nuh yang dulunya adalah nama-nama orang soleh. Ya, ketika meninggal didatangi kuburannya, diam di situ, kemudian dijadikan apa namanya, sama setan, dibisikin, bagaimana kalau aku buatkan patung untuknya. Nah ini kemudian dijadikan perantara untuk menyembah Allah Taala. Ini para jamaah, jauhkan dari syirik besar, ya, dan juga jauhkan dari syirik kecil. Itu istiqomah. Syirik kecil seperti apa? Ketika Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqalu ya Rasulullah, wa ma asyirkul asghar? Faqala ar-riya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah, ya, idza jaza an-nas bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'un fanduru hal tajiduna indahum jaza. Ya, Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud syirik kecil? Nabi menjawab, riya, pamer dalam beribadah, riya. Ya. Kemudian Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, ketika Allah
membalas semua perbuatan manusia. Lalu Allah mengatakan, idhabu ilal ladzina kuntum turaun, ya, fanduru hal tajiduna indahum jaza. Silakan sekarang kalian pergi kepada orang-orang yang dulu kalian pamer ibadahnya, ya, yang dulu kalian riya kepadanya, dan perhatikan apakah kalian mendapatkan balasan di sisinya. Ini para jemaah. Ini nanti kita akan menyesal, ya, akan menyesal karena apa yang kita kerjakan tidak ada pahalanya, disebabkan tadi kita menyekutukan Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka gugur semua amalmu dan engkau masuk orang yang merugi. Allah juga berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ini para jemaah. Namun kalau kita tidak melakukan kesyirikan, insya Allah ada pengampunan meskipun punya dosa belum minta ampun. Ya. Sekarang saya bertanya kepada para jemaah sekalian, ada orang meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, namun dia punya dosa yang belum minta ampun, barangkali dosa zina, naudzubillahi min dzalik. Ya, di mana zina pada zaman sekarang dianggap sebagai hal yang biasa. Tapi ketika dia menyesali, ya, tapi belum minta ampun, kemudian meninggal. Pertanyaan saya, tolong bantu dijawab, apakah orang tersebut langsung masuk surga karena dia bertauhid atau dimasukkan ke neraka lebih dulu? Apa jawabannya para jemaah? Bismillah. Gimana Pak? Disiksa dulu atau masuk surga? Belum bertobat. Ya? Ya Pak? Siksa dulu, ya Pak. Disiksa dulu. Kita lihat beberapa hadis Nabi dan juga ayat. Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, ya, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, manusia, seandainya kau datang kepadaku, ya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Berarti dengan hadis ini, neraka dulu atau surga? Kalau dia matinya tidak melakukan kesyirikan, ya, ya, surga. Dia langsung berubah dari neraka langsung ke surga ini. Saya sampaikan lagi, Nabi bersabda, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi dzarratun min iman. Akan keluar dari neraka orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya, alias bertauhid, tidak menyekutukan Allah, meskipun seberat biji dzarrah, sedikit. Kalau keluar dari api neraka, berarti dia sebelumnya ada di neraka. Apakah berubah lagi neraka dan surga? Nah, bagaimana para ulama menjelaskan? Ahlus sunnah menjelaskan bahwa dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa di bawah itu atau selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, maka di sini kembali kepada kehendak Allah, ya, tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia masuk surga dia meskipun belum tobat, masuk surga dengan rahmatnya Allah. Nah, jadi kita masuk surga bukan dengan amal ibadah kita. Nabi bersabda, lan yudkhilal jannata, ya, ahadakum amaluh. Faqalu ya Rasulullah wala anta,
faqala wala ana illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmah, rawal Bukhari. Tidak akan pernah bisa memasukkan ke surga ya setiap kalian dari amal ibadahnya. Jadi amal ibadah kalian tidak akan pernah bisa membuat kalian masuk surga. Para sahabat pun heran, termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku. Kecuali itu merupakan rahmat dan keutamaan yang diberikan Allah. Kita tadi di awal saya sampaikan bahwa kita bisa sholat berjamaah karunia Allah, kita syukuri. Kita bisa berbuat baik yang lain karena Allah, kita syukuri para jamaah. Bukan karena kemampuan semata-mata dari kita. Allah Ta'ala menggerakkan hati kita para jamaah ini. Nah, oleh karena itu perlu di sini istiqomah, yaitu jangan melakukan kesyirikan, baik syirik besar barusan sudah disampaikan atau syirik kecil. Ya, Nabi bersabda, "Man amila amalan," ya, Allah berfirman hadis qudsi, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Rawahu Muslim. Barang siapa beramal dengan satu amal ibadah yang disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya Allah tidak perlu. Ya, tidak perlu para jemaah. Oleh karena itu kita ibadah ikhlas semata-mata karena Allah, itulah tauhid. Ya, itulah istiqomah. Makna istiqomah menjauhkan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Dan makna istiqomah kata Ibnu Abbas, seorang sahabat juga, adalah apa? Adaul faraid, menjalankan kewajiban-kewajiban. Ya. Itu para jemaah. Maka istiqomah tadi, istiqomahlah kalian, istaqimu, istiqomahlah kalian. Ya. Itu apa? Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, dan ibadahlah dengan baik, kerjakan kewajiban-kewajiban. Dan ternyata kewajiban yang paling penting tidak lain adalah sholat. Itu kepada Allah. Kewajiban yang penting dengan manusia adalah birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Allah mewajibkan agar beribadah hanya kepada Allah, yaitu tauhid, jangan menyekutukan Allah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini dan sama manusia. Ya. Siapa yang lebih berhak untuk berbuat baik? Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati?" Faqala ummuka. Ya. Thumma man qala ummuka. Qala thumma man qala ummuka. Qala thumma man qala abuka. Ya Rasul, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik saya di dunia? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Bapakmu. Nah, ini para jemaah. Maka kalau istiqomah kata Ibnu Abbas, menjaga kewajiban, ada kewajiban kepada Allah, ada kewajiban kepada sesama manusia. Ya, kita jaga semuanya para jemaah. Ittaqillah haitsu ma kunta wa ad'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, haknya Allah, tauhid dan ibadah yang lain. Dan iringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan yang jelek, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa apa? Kewajiban para jemaah ada kepada Allah, ada dengan sama manusia, bahkan juga kepada hewan. Ada orang masuk surga gara-gara anjing, masuk neraka gara-gara kucing. Kucing dibiarkan mati, ya, kelaparan, jadi sebab masuk neraka. Anjing haus, dicarikan air minum karena kasih sayangnya, dimasukkan dalam surga. Nah, mari kita jaga kewajiban ini sebagai sebuah istiqomah. Nah, ketika kita sudah bisa mengatakan Allah adalah Tuhan kami, Rabb kami, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, lalu dia istiqomah. Maka istiqomah apa para jemaah? Balasannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun pada mereka malaikat dengan mengatakan apa? Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah lalu istiqomah, maka mereka tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih.
Ini perlu menjadi perhatian kita, terutama pada zaman sekarang. Rasa takut melanda manusia, krisis pangan, krisis keamanan dan macam-macam. Ya. Maka kalau kita istiqomah, insya Allah dihindarkan dari rasa takut seperti itu. Takut nganggur, takut tidak omset, tidak ini, macam-macam. Ya, sekarang itu takut bagaimana dengan masa depan anak. Maka kita istiqomah. Ya, apa kata malaikat? Fala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Ya. Kata Ibnu Katsir, jangan takut dengan apa yang akan dihadapi di masa depan, yang terutama di alam barzah dan di akhirat, dan jangan sedih dengan yang ditinggalkannya. Fala takhafu wa la tahzanu. Maka kalau kita istiqomah para jemaah, akan dihindarkan dari rasa takut dan rasa sedih. Bagaimana tidak takut dan tidak sedih? Orang misalkan dia memiliki keyakinan bahwa selain Allah bisa memberikan rezeki, akhirnya datang kepada dukun, datang ke paranormal, menggunakan raja-raja, ya, menggunakan besi kuning dan lain sebagainya sebagai penangkal, ya, ramalan-ramalan bintang, datang kepada dukun. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal dan membenarkan ucapannya, maka apa? Maka dia telah kufur, ingkar, ya, tidak percaya kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Nah, sekarang orang ke dukun masih adakah? Masih ada para jemaah? Ya, masih banyak. Ya, menggunakan ramalan-ramalan dan lain sebagainya. Nah, ini istiqomah itu menghindari kesyirikan, menjaga kesyirikan dan menjaga kewajiban. Itu tadi definisi yang berikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kalau kita bisa istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun dan mengatakan jangan takut, jangan sedih. Ya. Jangan takut, jangan sedih. Karena memang sebenarnya ketika orang takut dan sedih itu kan dihadapkan dengan suatu persoalan, di mana persoalan tersebut baginya mengancam dirinya. Ya, mengancam dirinya. Dan ancaman paling besar bagi manusia tidak lain kecuali kematian. Ya. Takut mati, takut miskin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum, ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Bahwa syaitan menakut-nakut kalian kepada kemiskinan. Ini para jemaah. Nah, sebenarnya rasa takut yang kita hadapi dalam pandangan kita yang mengancam kita para jemaah. Ya. Dan yang saya katakan tadi paling besar takut pada kematian, takut pada kemiskinan. Bahkan orang yang barangkali memiliki harta, ya, yang orang bilang bisa dimakan 7 turunan, masih ada rasa takut, rasa khawatir. Kalau kita berbicara bagaimana Nabi memberikan nasihat, dan nasihat Nabi tentu menyikapi dengan keimanan, dan itu bukan hiburan semata tapi keimanan. Beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annahu wizat lahu min dunya bihadzafiriha, rawahu Tirmidzi. Barang siapa merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, alhamdulillah kita aman, Pak, ya. Kalau karena itu yang bikin kerusakan bikin gak aman itu gak benar, ya. Kemudian sehat badannya. Kalau kita nggak aman, nggak sehat, maka kamu duduk di sini pada saat ini. Kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumi. Dia punya makanan yang dimakan di hari itu. Qut itu makanan pokok di hari itu. Besok belum tentu, tidak tahu besok ada apa tidak. Apa kata Nabi? Seperti dia punya dunia dan isinya. Nah, sekarang kita bagaimana cara pandang? Dengan demikian kita jangan takut, jangan khawatir. Sementara kita mungkin, ya, di lemari es masih ada itu, ya, ayamnya masih belum dimakan, ini masih beku. Kenapa harus khawatir? Kenapa harus takut? Syaitan
Setan menakut-nakuti, Pak. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Bahwa setan menakut-nakuti dengan kemiskinan. Ini. Setan menakut-nakuti dengan kemiskinan. Nah, orang istiqomah apa? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Dalam Quran bukan bonek, bukan bondo nekat, bukan. Tapi dengan keyakinan bahwa apa? Semua tergantung kacamata, semua tergantung rasa, penilaian. Dan memang mata inilah awal penerima info, Pak. Ya, masuk data itu pertama dengan mata, dikelola karena didengar, dikelola oleh hati. Makanya 3 fasilitas: mata, pendengaran, dan hati. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah memberikan apa? Pendengaran, penglihatan, dan akal hati supaya bersyukur. Nah, ketika mata pertama kali, ya, dengar telinga, dikelola oleh hati, kalau pengelolaannya itu sesuai dengan ayat-ayat Allah, yang ada adalah bersyukur, yang ada adalah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami penuhi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Punya hati tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih parah daripada binatang ternak. Nah, artinya para jemaah, ketika kita bisa mengelola 3 fasilitas, ya, dengan benar sesuai dengan kehendak Allah, mata, pendengaran, dan hati, yang ada insya Allah istiqomah. Kalau istiqomah ada, insya Allah yang ada adalah tidak ada, Pak, rasa takut, rasa sedih. Ya, anak kecil, seorang pemuda masih kecil, masih 9-10 tahun, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diberi nasihat oleh Nabi. Apa? Ya, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Kalau ini dipahami, tidak ada kesedihan, keraguan untuk masa depan anak-anak kita. Apa kata Nabi? Ya anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa pelajaran, kalimat. Pertama, ya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan di depanmu. Kalau kau minta pada Allah, jangan pada dukun, pada yang lain. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan pertolongan kepadamu, maka tidak akan pernah ada artinya kecuali apa sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Sebaliknya, seandainya semua manusia bersatu padu untuk mencelakakanmu, tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan untukmu. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Artinya para jemaah, insya Allah anak-anak kita, lebih-lebih juga kita, tidak akan pernah khawatir ke depan dengan apapun yang kita hadapi. Kita kembali kepada Allah, asal apa? Kita tetap pertama berdoa, kedua kita berusaha untuk urusan dunia dan akhirat. Ya, berarti di sini apa? Mental, sikap, cara pandang, cara pikir. Kalau cara pandangnya bukan diambil dari agama, ya tentu akan membuat kita apa? Mudah terjerembab ke dalam masalah apa? Rasa takut dan rasa sedih. Ya. Rasa takut dan rasa sedih. Kita keluar jangan berdasarkan saya tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Ya, sudah tahu mobil bannya sudah kempes, bahkan sudah hampir habis, masih dipaksa. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata. Itu salah. Tidak seperti itu. Pernah ada sahabat menaruh kendaraannya depan masjid, tidak diikat, bilangnya tawakal pada Allah. Ikat dulu baru tawakal. Jadi kita tetap, kan bedanya sebenarnya cara pandang. Sementara aktivitas sama. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah juga dia berbuat.
Dan kalau tidak berbuat kemudian tawakal pada Allah, salah. Nabi menyalahkan, sakit tidak berobat. Tapi ketika tawakal pada Allah dengan orang tidak bertawakal, pertama, yang tidak bertawakal pada Allah, bertawakal bersandar kepada obat. Kalau bukan obat ini saya bisa mati. Dia kesalahan ini kesalahan fatal. Ya. Para jemaah, wa idza maritu fa huwa yashfin. Quran mengatakan kalau sakit Allah menyembuhkan, obat sebagai sebab. Tapi tetap orang bertawakal juga berobat, tapi obat dia sebagai sebab. Sehingga ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, ketika sakit berobat lalu belum sembuh, dia tidak akan menyalahkan dokter salah ngasih resep atau macam-macam atau yang lainnya, apalagi sampai putus asa. Ini para jemaah, ya. Nah, ini pentingnya kita bertauhid, pentingnya kita istiqomah. Di antaranya tidak akan ada rasa takut dan rasa sedih apapun yang dihadapi. Para pebisnis barangkali menghadapi omset, para yang ada di kantor barangkali menghadapi bosnya, atau jadi bos menghadapi karyawannya. Ini para jemaah, yang penting kita berdoa dan kita sudah berusaha. Dan itu namanya istiqomah. Ya, istiqomah itu para jemaah sangat luas. Istiqomah itu lurus, ihdinas siratal mustaqim. Jalan tujuan jalan yang lurus, tidak ada bengkok kanan dan kiri. Dan paling penting kata Abu Bakar Siddiq, istiqomah tidak melakukan kesyirikan. Ya, jauhkan para jemaah dari kesyirikan, karena itu dosa besar, yang paling besar. Kalau meninggal dalam keadaan syirik tidak akan diampuni dosa itu. Ya. Dan kita bersyukur dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang beriman, seorang muslim. Namun iman kita bisa berkurang, bisa bertambah, bahkan bisa habis, bahkan bisa hilang. Sehingga dengan keimanan yang hilang menyebabkan amal ibadah semuanya hilang. Ya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mengingkari keimanan, maka gugur semua amalnya dan dia termasuk orang yang rugi. Ini para jemaah. Kemudian setelah kita istiqomah melakukan tauhid, menjauhkan kesyirikan, kemudian menjalankan kewajiban, diberi jaminan oleh Allah Ta'ala tidak takut, tidak sedih. Ya, tidak takut, tidak sedih. Dan itu sifatnya wali Allah. Dalam surat Yunus ayat 62-63 Allah berfirman, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa kepada Allah Ta'ala, istiqomah di atas takwa, diberikan rezeki dari orang yang tidak diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari semua persoalannya dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Istiqomah. Dan alhamdulillah masjid makmur dengan salat berjamaah. Ya. Mudah-mudahan mari saling mengajak untuk sholat berjamaah ke masjid. Ketika kita mengajak saudara kita ke masjid untuk sholat berjamaah, tidak ada tujuan lain, asal dicatat para jemaah di hadapan Allah sebagai pahala. Ya, dicatat sebagai pahala. Sehingga makmur masjid dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sendiri dengan 27 derajat. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 derajat. Gitu. Salat berjamaah lebih utama daripada sendiri dengan 27 derajat. Dan istiqomah. Ya, istiqomah. Ya. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahu wudu' ala al makarih wa kasratul khutu' ila al masajid wa intidharu salat ba'da salat fadalikumur ribat rawahu Ahmad dan Muslim. Maukah aku tunjukkan pada kalian perkara yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat? Iya ya Rasul. Pertama, perbaiki wudu meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan. Ya, perbaiki wudu. Maksudnya wudu 3 kali. Kata seorang tabi'in ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang kedua adalah banyak melangkah ke masjid. Banyak melangkah untuk sholat berjamaah. Mengangkat derajat, menghapus dosa. Yang ketiga para jemaah, menunggu sholat setelah sholat. Ya, habis sholat tahiyatul masjid atau qobliyah, nunggu sholat wajib.
Habis maghrib sampai isya nunggu sholat. Jangankan ada kajian, duduk biasa saja nunggu sholat, setelah sholat sama dengan apa? Itu ribat. Ribat itu adalah menjaga di perbatasan perang, ya, ketika berkecamuk. Luar biasa para jamaah, ya. Nah, bagaimana bisa dapat itu? Mari kita istiqomah, ya. Maka konsekuensi atau balasan yang didapat yang tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberi kabar gembira surga yang telah dijanjikan, ya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang menjadi pelindung kalian baik di dunia dan di akhirat. Ini para jemaah, mari kita benar-benar pertama adalah tentu thinking dulu, pemahaman, ya, baru actingnya, ya. Kita pahami dengan baik. Ketika kita memahami dengan baik melalui informasi dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, itu sudah suatu amal, suatu ibadah, ya, dengan cara menuntut ilmu. Saudara sabar dulu sebentar, setengah jam, 40 menit, 45 menit, sampai 1 jam, kita bersabar. Tapi kita dapat informasi dari apa? Dari Quran maupun hadis. Dan ketika mendengar ayat itu menambah iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman hanyalah mereka ketika mendengar Allah disebut ada rasa takut, dan ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Ketika kita berbicara istiqomah, ya, tentu ada faktor-faktor yang bagaimana bisa istiqomah dan faktor bagaimana kita tidak bisa istiqomah, ya. Faktor yang paling penting untuk menjadi beratan kita adalah faktor bagaimana kita tidak bisa istiqomah. Baik itu terdatang dari internal maupun eksternal. Internal nafsu kita itu punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Dalam surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman bahwa nafsu itu selalu menyuruh orang untuk berbuat jahat. Yang kedua setan. Ya, setan. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba ma minkum min ahadin illa ukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Ya. Masing-masing kalian ada teman berupa jin dan malaikat. Faqalu ya Rasulullah wa iyyaka, faqala wa iyaya. Walakin ani Allah wa aslama wa la ya'muruni illa bil khair. Iya, termasuk aku juga ada korin jin. Tapi Allah Ta'ala menolong saya, jin saya masuk Islam, jin saya tunduk sehingga tidak menyuruh kecuali yang baik. Nah, sementara jin yang ada pada kita, syaitan, dan juga yang bisikan-bisikan dari nafsu ini, itulah yang akan meruntuhkan istiqomah. Ya, istiqomah para jamaah. Ya, kadang kalah dengan mungkin lagi asik, ya, bermain, lagi asik rapat, lagi asik ada order, ada tender dan lain sebagainya, ya, sehingga kita mengabaikan itu. Padahal dengan sholat, ya, jadikan sebagai sarana untuk minta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Nah, kalau kita bisa istiqomah seperti itu para jemaah, insya Allah tidak takut. Yang menjadi apa? Yang menjadi takut kita sebenarnya cara pandang kita, cara lihatnya kita. Coba tadi, barang siapa aman di pagi harinya bersama dengan keluarganya, kemudian dia sehat badannya, yang dimakan di hari itu ada, nanti malam besok belum tentu, tidak tahu, seperti punya dunia dan isinya. Sementara orang yang sebuah kecukupan tapi rasa takutnya, rasa khawatirnya dengan pesaingnya, dengan rival dan lain sebagainya, bahkan bisa takut dengan bayangannya sendiri, para jemaah, ya. Padahal orang lain melihatnya dia cukup, bahkan berlebihan, tapi jantungnya berdebar, tensinya naik, semua penyakit datang. Nah ini, nah, dengan iman, ya, dengan istiqomah, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya,
telah menyelamatkan, kata Ibn Abbas, Nabi Ibrahim dari api Namrud. Ya, api jadi dingin, Pak. Coba nih kita lihat deh ya. Kalau Allah berkehendak, ya. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai, katakan pada api, hai api, ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan selamat untuk Ibrahim. Ketika mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, tauhid, cukup Allah tempat bersandar. Saya tidak bersandar kepada kemampuan SDM saya tidak bersandar kepada kemampuan cara saya berpikir, saya tidak bersandar kepada modal-modal yang saya miliki, saya tidak bersandar kepada apa pengawal senjata yang kita miliki, tapi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Api jadi dingin, api yang panas jadi freezer. Kata Abul Aliyah, gurunya Imam Bukhari, seandainya dalam firman Allah tersebut tidak ada kata salamannya, selamat, cuman dingin saja, bisa-bisa Nabi Ibrahim meninggal dan mati dalam keadaan kedinginan. Kedinginan di mana? Dalam api. Mana Pak, akal nggak masuk Pak, kedinginan dalam api. Kalau menghendaki, apalagi cuma tender Pak, hasbunallah wa ni'mal wakil, jadi punya saya. Ya, kadang kita udah ketakutan macam-macam, dengan PHK, dengan ini, macam-macam. Ya, nanti bagaimana kalau pensiun? Udah ketakutan. Ya, yang justru ketakutan itu justru malah menggerogoti kesehatannya. Tapi kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa kata Ibn Abbas? Membuat Nabi Ibrahim selamat dari apinya Namrud. Hina ulqiya finnar. Ya. Dan juga menyelamatkan Nabi Muhammad bersama para sahabat ketika dikepung dalam perang Badar. Alladzina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang kafir dalam perang Badar, Nabi 313, Abu Sufyan berapa? 1000 lebih perbandingannya. Habis sebenarnya. Tapi apa? Sampai diprovokasi. Sudah, manusia sudah ngepung kalian, takutlah kalian apa? Bertambah iman dan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tauhid, istiqomah di atas tauhid, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat bersandar, diberikan kemenangan. Nah, mari kita menghadapi persoalan kita dengan tauhid, bersandar pada Allah, jangan pada dukun, jangan pada feng shui, jangan pada paranormal. Ya, ini barunya. Juga jangan mengandalkan kemampuan kita. Itu hanya sebagai sebab dan itu harus dilakukan, tapi bukan menjadi penyebab utama. Penyebab utamanya adalah Allah. Ketika sakit apa? Kata Allah dalam Quran, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ibrahim mengatakan kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan, obat sebagai sebab. Ini barunya, ya, sebagai sebab. Oleh karena itu mari kita istiqomah. Istiqomah tadi tetap di atas tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Istiqomah adalah menjalankan kewajiban. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama manusia. Manusia pun juga ada urutannya. Orang tua pun juga ada urutannya. Ibu dulu, baru bapak, ibu 3 kali. Ya, kewajiban pada anak, kewajiban pada istri, kewajiban pada suami, kewajiban pada tetangga. Ya, kepada tetangga. Sampai Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Para sahabat beriman pada Allah dan muliakan tetangganya. Ya, tetangga itu Pak, kata para ulama, semua mutlak umum di sini. Ada 3 macam. Ada tetangga muslim punya hubungan darah, punya hak muslim dan punya hubungan darah. Ada dia muslim tidak ada hubungan darah, hak muslim. Dia bukan muslim, hak tetangga. Sampai Nabi bersabda, ya, apa? Allah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Ya. Man hum ya Rasulullah alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dari gangguannya. Ini kita punya kewajiban sama tetangga kita. Kita jaga semuanya. Ada ulfaraid, menjaga kewajiban pada istri. Kafa bil mar'i itsman an yuday'a man yaqut. Cukup dikatakan berdosa orang yang menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Disuruh ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah ini Pak, kalau kita beraktivitas dalam kehidupan itu dengan kacamata agama, kita yakin Pak, hidup kita insya Allah lebih bergairah.
karena tidak akan ada yang sia-sia sedikit pun. Ya, bagaimana amal dunia bisa dapat pahala akhirat? Ya, tadi saya kering mulut saya minum air karena saya menyampaikan tausiah, nasihat. Itu adalah kebaikan, insya Allah dicatat sebagai pahala di hadapan Allah. Maka minum air pun dapat pahala. Ya, habis ini saudara pulang sarapan, tapi saya dengar ada sarapan di sini. Ya, apa dapat pahala sarapan? Atau kalau sarapan dosa? Tidak, karena itu mubah. Tapi ketika dilakukan saya sarapan, nanti saya biar sehat dan beribadah dengan baik, dapat pahala. Sehingga jangan sampai amalan akhirat justru malah dapat murkanya Allah. Tapi bagaimana caranya amalan dunia juga dapat nilai akhirat? Itu. Kalau apa? Kalau menilai dan memandang dari kacamata agama, dan itu akan membuat kita hidup itu nikmat dan bergairah. Kenapa? Karena seperti orang berbisnis selalu dapat keuntungan. Dan memang dalam Quran dikatakan bisnis. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah tijarah, bisnis, perdagangan, tapi tidak dapat dolar, tidak dapat real, tidak dapat rupiah, dapat apa? Tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Yaitu apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir dan kepada Rasulnya, dan juga berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Itu lebih baik bagi orang yang mengetahui. Bagi orang yang mengetahui, artinya bagi orang yang berilmu, ilmu dari Quran dan hadis, sehingga memandang segala persoalan para jemaah dengan segala yang baik. Sampai Nabi bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq wal haya' syu'batun minal iman. Iman ada 60 atau 70 cabang. Paling utama kalimat tauhid la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, saya pernah mencoba menerapkan hadis itu. Ya, ada motor, ada batu di jalan, saya turun, saya pinggirin. Orang lihat kayak heran. Heran. Pernah ada mobil mogok, beberapa teman langsung turun, dorong. Betul ibu-ibu, oh nggak usah mas, nggak perlu. Lah ibu perlu dibantu ini. Dibantu, alhamdulillah jalan, mau ngasih duit, enggak, bukan cerita gitu, nggak usah. Jadi artinya apa? Pada zaman para jemaah, ya, saya pernah lagi, saya bercontoh lagi, ya, saya nawari makanan sebelah, nolaknya itu kayak, nggak usah. Saya sampai malu. Ternyata ada tulisan, hati-hati orang nggak dikenal ngasih makanan. Jadi sekarang mau berbuat baik, Pak, ujiannya apa? Banyak orang yang tidak dianggap asing, dianggap aneh. Kita istiqomah, dianggap aneh, Pak. Bapak istiqomah ke masjid, istiqomah bersama istri, bersama anak dengan baik, mungkin juga banyak orang anggap aneh. Nah, dengan yang ketiga apa? Kita jangan mundur untuk berbuat baik dan kebaikan dimanapun, dengan siapapun. Itu berjamaah. Kita istiqomah, insya Allah, ya, insya Allah. Mudah-mudahan jadi inspirasi kebaikan. Inna minan nasi mafatihah lil khair maghaliqal syarr wa inna minan nasi mafatihah lil syarr maghaliqal khair fatuba liman ja'alahu Allah mafatihal khair ala yadayhi wa wailul liman ja'alahu Allah mafatihas syarr ala yadayhi. Rawahu Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, ada manusia menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan. Ada juga manusia yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan, kunci-kunci penutup kebaikan. Fatuba, tuba itu pohon besar di sorga yang naungannya dilewati 100 tahun tidak habis. Sehingga dimaknai apa? Fatuba itu berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka kebaikan di tangannya. Wawailun, wail itu neraka, lembah yang ada dalam neraka. Celakalah orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka keburukan di tangannya.
Mari kita menjadi inspirator, inspirasi kebaikan. Mari kita jadi pionir kebaikan. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah letih, apalagi putus asa untuk berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Semoga bermanfaat. Ya, ini orasi di pagi hari. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan barangkali dari keterangan ini, insya Allah dengan kehendak Allah Ta'ala, ya, untuk berikutnya akan kita kembali kepada kajian mendulang 100 ya, dari faedah hadis. Insya Allah demikian. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan para jemaah. Jika ada pertanyaan silahkan. Mungkin pertanyaan pertama Ustaz, untuk memulai dari surah Fussilat tadi yang 30-31. Iya. Apa tafsir dari malaikat turun kemudian kamilah menjadi pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat, seperti itu? Ya, bagus pertanyaan itu Pak. Ya, ini jelasan lah ya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sebenarnya kalau orang istiqomah dalam ayat yang lain, ya, dikatakan tidak takut dan tidak sedih, ya. Seperti bisa dilihat sebelum saya jelaskan ayat itu, ya. Bisa dilihat, ya. Ntar dulu. Surat Al-Ahqaf ayat 13, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maka tidak ada rasa takut. Kalau istiqomah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Adapun di sini malaikat turun, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, ya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaikum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat turun dan mengatakan jangan takut, jangan sedih, kami yang menjadi pelindung kamu di dunia dan akhirat. Apa maksudnya? Seperti yang Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, ketika orang itu mau meninggal, nah itu, ketika orang itu mau meninggal, maka malaikat akan turun kepada dia dan mengatakan jangan takut, jangan sedih. Ya. Ketika dia istiqomah, jangan takut di sini, jangan takut dengan apa yang akan dihadapi di alam barzah dengan fitnah kubur, baik pertanyaan mungkar dan nakir. Dan jangan sedih dengan keluarga yang ditinggalkan, anak dan istri. Kami akan menjaganya. Nah itu, ya, itu kalau di dalam surat Fussilat. Ya, kalau Al-Ahqaf tadi tidak ada malaikat yang turun, sehingga orang istiqomah, ya, tidak semata-mata ketika mau meninggal malaikat turun. Tapi dalam kehidupan seperti sekarang ini juga akan diberikan karunia fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ya. Jadi mereka tidak akan diberi rasa takut dan juga rasa sedih. Surat Al-Ahqaf ayat berapa tadi? 13, ya. Bisa dilihat di situ. Ya. Nah, kalau surat Fussilat di situ sebutkan malaikat turun, dan ini Ibnu Katsir menjelaskan. Beliau ulama tafsir. Beliau mengatakan yaitu jangan takut di sini, ya, jangan takut dengan masa yang akan datang, yang akan dihadapi di alam barzakh terutama. Karena alam barzakh merupakan apa? Gambaran kelak bagaimana nasib dia di akhirat, ya, neraka atau surga. Termasuk juga di padang mahsyar. Itu gambarannya. Sehingga jangan takut. Nah, karena nanti akan ditanya, ya, ada hadis yang sangat panjang sekali, hadis Al-Bara bin Azib riwayat Imam Nasai dan Sahih. Ketika orang yang beriman itu meninggal, maka turun malaikat sepanjang mata memandang. Jadi kalau ada orang meninggal kemudian ngomong, itu banyak orang, jangan heran. Yang meninggal kan kadang ngomong, ya, banyak orang gini, ya. Itu malaikat, malaikat, ya. Kemudian membawa kain kafan yang penuh dengan wewangian. Kalau orang itu beriman, orang baik. Kemudian malaikat maut datang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarkan engkau menuju pada keridhaan Allah.
Setelah itu tidak lama di tangan malaikat maut, diambil oleh malaikat yang bawa kain kafan yang bau wangi, dibawa ke atas langit. Setiap malaikat memujinya. Lalu Nabi mengatakan fatu'adu ruhu ala jasadihi, dikembalikan rohnya ke jasadnya. Kemudian didudukkan oleh dua malaikat dan ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Itu disebut dengan al-sulus salasah, ya 3 landar serta. Nah ini kemudian ditanya oleh malaikat, bisa jawab. Ya, lalu apa kata malaikat? Kata ada orang cakep datang kepada dia dan dia heran, siapa kamu ini? Wajahmu penuh kebaikan. Apa katanya? Abshir, hadzal ladzi yaumut tu'ad. Inilah hari yang kabar gembira, inilah hari yang dijanjikan padamu. Ana amalukas soleh. Aku adalah amal solehmu. Jadi amal soleh nanti bisa menjadi orang yang mendampingi kita. Akhirnya orang ini mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah hatta arja' ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan hari kiamat sehingga aku bisa kembali kepada hartaku dan kepada keluargaku. Jadi kalau orang meninggal, yang ikut dia harta, kemudian keluarga dan amal. 3 ini. Yang 2 kembali, yang 1 bersamanya. Yang 2 keluarganya, istrinya balik. Ya, istrinya yang tadinya, mas kenapa mas kalau mati sendiri, bukan kita sudah berjanji hidup semati. Coba suaminya masuk kuburan, mau nggak dia masuk kuburan? Enggak, ulang. Ya, giliran masa idahnya habis, ada orang datang melamar sudah lupa. Ya, oleh karena itu apa? Cintailah, Nabi bersabda apa? Ahbib habibaka haunan ma asaan yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asaan yakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai biasa saja sewajarnya, karena suatu saat bisa jadi musuh. Ya. Dan bencilah kepada orang kau benci biasa saja, suatu saat akan jadi kawan, jadi yang dicintai gitu. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita istiqomah kembali lagi, insya Allah diberikan apa? Diberikan rasa aman, tidak takut, tidak sedih, tidak takut dengan yang terjadi di alam barzakh, ya, dan tidak sedih dengan yang ditinggalkan. Ini barakallahu. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan generasi yang menyia-nyiakan sholat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian mereka meninggalkan generasi-generasi yang meremehkan sholat dan mengikuti hawa nafsunya saja, ya, maka mereka akan dimasukkan di dalam neraka. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ya, ada lagi? Syukran. Cukup ya, Pak? Siap, Pak. Ya, silakan kalau ada lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait istiqomah tadi adalah bagaimana kita tetap menjaga dari kesyirikan ya. Iya. Menjaga tauhid kita dari syirik asghar maupun besar. Iya. Nah, dalam fenomena sekarang ini kan kalau terkait syirik itu kayak kita meyakini jimat, nyembah kuburan itu cukup jelas lah ya, clear. Iya. Mungkin mohon dijelaskan syirik terhadap atau syirik yang dimaksud dengan menyembah manusia. Iya, iya. Ya, itu seperti apa? Kadang-kadang kita juga sadar nggak sadar gitu ya, kita melakukan ini nggak sih yakin atau syirik terhadap sesuatu itu, Ustaz. Demikian. Iya. Pertama, dalam firman Allah, maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya. Tolong bisa dibuka, ada yang bacakan terjemahannya. Ya. Surat Al-Imran ayat 79. Nah, Al-Imran ayat 79, tolong dibacakan, dibantu untuk baca terjemahannya. Yang dapat, antum dapat? Bismillah. Ya, silakan, itu ada. Bismillah. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Nah,
Dari ayat ini, kalau Allah Ta'ala memberikan kepada seorang kenabian, kitab, hukum, hikmah, tidak mungkin menyuruh orang jadi penyembah dia. Ya, demikian juga dengan orang-orang berikutnya. Karena apa? Al-ulama hum warasatul anbiya. Lam yarithu dinara wa dirhama walakin warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Sehingga tidak mungkin kalau orang punya ilmu kemudian menyuruh orang nyembah dia. Ini ayat yang satu. Ya. Yang kedua, Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, manusia sujud sama manusia, aku suruh istri sujud sama suami. Berarti tidak boleh. Nah, maka menyembah sama sujud, ibadah sama as-sujud adalah umum dan khusus. Sujud bagian dari ibadah. Ibadah lebih umum daripada sujud. Nah, sujud bisa dua, bisa syirik, bisa dosa besar. Kalau sujud dalam artian menghormati sampai sujud, ya, maka itu haram. Tapi kalau sampai sujud mengagungkan seperti bagaimana mengagungkan Allah Ta'ala, kemudian dia dengan sujudnya mengharapkan kebaikan atau menghindari madharat, maka itu syirik besar. Ini bentuk fisik. Nah, bentuk yang lainnya, contoh ketika Adi bin Hatim menggunakan salib di lehernya. Ya, maaf nih, kancing baju saya terbuka, baru nyadar. Ya, ketika Adi bin Hatim ada salib di lehernya, dia baru masuk Islam. Nabi mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Nasoro dan Yahudi juga menjadikan pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Kata Ali bin Hatim, "Oh enggak, kami enggak nyembah ya Rasul, enggak nyembah kami." Bala, ya, walakinnahum ahallu ma harramallah wa harramu ma ahalallah fadzalika ibadatuhum iyyahum. Ya, betul kamu enggak sembah sujud, tapi para pendeta telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka itu sama dengan menyembah mereka. Dan kalian ridho dengan itu sama dengan menyembah. Nah, jadi kalau kita rela, ya, kepada seseorang yang memutarbalikkan agama, halal jadi haram, haram jadi halal, yang nggak boleh jadi boleh, yang boleh jadi nggak boleh, lalu kita ikuti dengan rela, sama dengan menyembah. Ya, wadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah sama dengan nyembah mereka. Nah, jadi nyembah di sini ibadah itu lebih umum sujud. Ya, sebab orang ketika menyembah sujud, ya, sujud. Jangan kalian menyembah kuburan. Enggak, bukan, enggak sujud. Dan saya kebetulan pernah, Pak, saya diundang dulu, ya, di kedutaan Cina di Beijing sama kedutaan kita, ya. Dan belum saya diajak ke pinggiran Beijing, namanya Niuji. Di situ ada perkampungan kaum muslimin. Kemudian ada kuburan dan sudah ada bangunannya sehingga terpisah dari masjid. Ya, saya ziarah. Ya, kemudian ada sejadah merah begini nih. Yang mungkin mereka tidak tahuan, sujud itu ke kuburan. Sujud, benar sujud, bukan hanya sekedar yang begini, tapi sujud. Nah itu. Jadi sujud bagian dari ibadah. Ibadah tidak hanya sujud. Jangan nyembah. Ya, nyembah itu artinya kan menundukkan badan, tidak. Nah, ini terjadi. Ada juga yang sampai betul-betul sujud nyembah gitu, ada terjadi ini. Tapi ibadah yang lain tadi, ya, yaitu minta-minta kepada selain Allah yang seharusnya itu haknya Allah. Ya, minta pada kuburan, itu semua ibadah. Bentuk ibadah tadi kepada manusia adalah menjadikan dia yang telah merubah, ya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kita rela ngikuti. Maka kata Nabi, wadzalika ibadatuhum iyyahum, itu sama dengan menyembah kepada mereka, beribadah kepada mereka. Barangkali masih ada lagi? Oh ya, terakhir. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Tadi disebutkan bahwa salah satu bentuk istiqomah adalah perbanyak langkah ke masjid. Iya. Nah, ini kan melangkah itu dengan kaki. Nah, bagaimana kalau melangkahnya dengan motor atau kendaraan lain, itu gimana hitungannya, Ustaz? Iya. Iya. Pertama memang
langkah satu menghapus dosa, langkah satunya mengangkat derajat, ya. Nah, bagaimana kalau dia menaiki kendaraan, ya? Kalau kita berbicara utama dan kurang utama, memang yang utama adalah dengan berjalan kaki. Bukan di sini bukan boleh dan tidak boleh, ya. Tapi utama dan kurang utama. Kalau memang kita bisa melakukan dengan kaki, dengan berjalan, itu lebih utama. Bukan berarti kemudian naik kendaraan tidak boleh. Tadi saya contohkan ada seorang sahabat yang mengikat kendaraannya di depan masjid. Berarti dia bawa kendaraan. Ya, yang diingkari Nabi kenapa? Karena nggak diikat. Ya, karena nggak diikat. Itu yang diingkari Nabi. Ya, itu. Nah, oleh karena itu hendaklah kalau memang ada kemampuan jalan kaki itu sehat juga, ya, dengan jalan kaki. Tapi kalau memang nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya, kalau kita berbicara utama dan kurang utama, apalagi kalau kurang utama, ya, ada kaidah bisa jadi taqdimul mafdul 'alal fadil. Ini kaidah fikih, ya, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, penulis kitab yang biasa kita bahas dalam kitabnya Risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yaitu apa? Taqdimul mafdul 'alal fadil imma li jalbil maslahah wa imma li daf'il madar. Mengedepankan yang kurang utama dibandingkan yang utama, dengan alasan entah meraih kebaikan atau maslahat atau menghindari kemadharan. Misalnya kalau ke sini capek, ya, kalau nggak ke masjid pakai motor atau mobil, saya nggak sholat ke masjid, bisa sholat di rumah, pakai mobil nggak ada masalah. Ya, kedepankan yang kurang utama. Kenapa? Meraih kemaslahatan yang besar, ya, daripada sholat di rumah di masjid. Itu. Jadi bisa kurang utama bisa diambil. Tapi kalau dalam keadaan kondisi normal, tentu kita mengedepankan yang utama. Ya, apalagi jalan kaki, insya Allah sehat. Demikian para jemaah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga semua bernilai di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dicatat sebagai pahala dan mudah-mudahan menjadi amalan yang diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.